kasih challenge ke mereka gitu. Anda bisa dibilang anti korupsi nggak, karena Anda menindak gitu. Anda menjadi watchdog, Anda ngawasin. Challenge utama anti korupsi itu bukan jadi pengawas, tapi jadi pelaku. Berjumpa lagi sama saya Fazilah Khairunisa dan juga tentunya ada Mas Gaib di Bikin Terang. Dan kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Gaib? Ini kita bahas sesuatu yang Tunggu dulu, gua potong. Gaib bikin terang itu bagus loh. Iya, serius. Dan yang goib kemudian bikin terang. ya? Iya, betul. kita bahas sesuatu yang urusannya sama akhirat. Aduh. Yang goib. Yang goib. Percayalah sama yang goib. Iya, orang beriman tuh percaya dengan goib. Yang goib gitu. Nah, tapi tamu kita nggak goib ini. Enggak dong, jangan dong. Dengan Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Goib, Mbak Jila. Bang, gimana ini? Akhirnya Apa tuh akhirnya? disetujui sebagai Kementerian Haji. Sebenarnya Mas Goib, terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh itu memang visi Pak Prabowo. Jadi kalau kami diskusi itu ya sejak 20 tahun yang lalu Pak Prabowo sudah bicara tentang Kementerian Haji dan Umroh. Walaupun ada perubahan, misalnya ada Kementerian Haji dan Wakaf gitu. Itu kan juga dimanifestasikan Pak Prabowo di visi misi ketika maju Pilpres 2014, 2019 dan 2024. Itu memang visi Pak Prabowo. Tapi kan kemudian karena ada obstacle undang-undang kemarin yang juga pernah saya jelaskan, akhirnya ya Pak Prabowo membentuk sementara itu badan transisi yang kemudian disebut Badan Penyelenggara Haji. Nah kebetulan inisiasi perubahan undang-undang itu kan datang dari DPR. Akhirnya bertemulah aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh DPR dengan keinginan Presiden untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Akhirnya ya sudah, karena DPR setuju, Presiden juga berkehendak untuk membentuk kementerian yang mengurusi haji, ya sudah diketok palu, bersepakat, boom, jadilah Kementerian Haji dan Umroh hari ini. Pertanyaan dari saya, apa bedanya nanti setelah urusan haji sebelumnya sama Kemenak, kemudian sekarang dikelola khusus oleh Kementerian Haji dan Umroh, apa bedanya? Itu tantangannya yang sekarang ini kami hadapi. Jadi Gus Irpan saya paham betul dan Presiden juga paham betul bahwasannya ada ekspektasi publik yang pasti sangat tinggi terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh. Namun di balik itu semuanya ini adalah lompatan sejarah menurut saya. Karena Pak Presiden tidak hanya ingin ada penyelenggaraan haji yang lebih baik, tapi ini juga refleksi sejarah keindonesiaan. Jadi saya kan juga pernah sampaikan haji itu ada refleksi sejarah. Dulu bapak bangsa kita itu pertama-tama itu ya para haji-haji Mbak Zila. Jadi Hos Cokro Aminoto pulang dari Mekah, beliau justru mengobarkan semangat kemerdekaan. Haji Ahmad Dahlam, Haji Agus Salim, Haji Hasim Asari, Haji Saman Hudi, banyak para haji ini bapak bangsa generasi awal, saya sebutnya generasi awal, Pak Hos Cokro Aminoto itu kan generasi awal, itu semuanya adalah para haji. Yang bajunya kayak gini semuanya kan, bapak bangsa kita itu kan sebagian pakai jas berdasi dan segala macam. Nah, ada refleksi sejarah di situ dan Pak Prabowo membangkitkan semangat kebangsaan dan kerakyatan itu melalui Kementerian Haji. Jadi simbol. Jadi haji itu tidak hanya sekedar penyelenggaraannya, tapi juga ada dimensi refleksi sejarah bagaimana kita memaknai keindonesiaan, keislaman di satu sisi. Nah, oleh sebab itulah PR kami adalah tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Goib itu memastikan penyelenggaraannya harus jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau sama atau lebih buruk, nah itu jadi masalah tentu. Tentu kami mengkhianati kepercayaan Pak Presiden Prabowo. Di sisi lain kami tentu pasti dihujat oleh masyarakat, oleh rakyat terutama umat Islam. Nah oleh sebab itulah kami ingin pastikan penyelenggaraan haji 2026 nanti jauh lebih baik. Bagaimana kita mulai?
kami memulai dari pesan Presiden. Pesan Presiden itu menginginkan wajah Kementerian Haji dan Umroh itu harus wajah integritas. SDM-nya itu harus orang-orang berintegritas. Bahkan Presiden itu menganalogikan begini, kalaupun misalnya ibaratnya itu semua kementerian itu ada yang korupsi segala macam, itu udah nggak ada yang bersih gitu. Ini bukan berarti yang lain boleh korupsi ya. Nanti soalnya takut dipotong. Ini analogi aja ya. Analoginya ini harus dipertegaskan. Andai, karena bahaya potongan-potongan ini. Maka yang tidak boleh ada korupsi sama sekali itu adalah Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa? Karena dia ngurusin hal yang sakral, yang suci. Kan haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Artinya kalau kita urut misalnya dari syahadat sampai dengan haji, kira-kira ini puncak keberislamannya gitu. Paripurna gitu, sempurna gitu. Kalau udah haji itu sempurna gitu. Ibaratnya begitu. Kalau kemudian kesempurnaan itu dirusak dengan tindakan amoral yang bernama korupsi, manipulasi, kemudian rente, maka itu tidak bisa bisa dipahami secara rasional gitu. Kok berani orang yang tempat suci, kegiatan suci kemudian dikotori dengan itu. Nah, itu yang diharapkan oleh Presiden. Jadi makanya Mas Ghaib, Mbak Zila, PR kami adalah pastikan Kementerian Haji dan Umroh itu harus menjadi institusi yang bersih. Saya sudah wanti-wanti ke orang-orang bahkan keluarga segala macam, jangan ganggu saya dengan macam-macam terkait dengan pengurusan haji gitu. Jadi termasuk juga dengan ASN yang sekarang di Kementerian Haji. Jadi kita menagih komitmen untuk bareng-bareng beresin pengolahan haji. Oke, berarti bakal ada perombakan gede-gedean juga kan nih? Karena kan yang sebelumnya kan kita tahu ya Mas Gope gitu, apalagi KPK baru ngumumin gitu, pucuk pimpinannya ternyata ini juga gitu. Berarti ada perombakan baru lagi di Kementerian Haji nih Bang? Jadi kita itu tidak punya banyak pilihan Mbak, karena kita dihadapkan pada dilema. Keinginan Presiden itu sebenarnya adalah ya kalau bisa rekrutmen baru semuanya. Tapi kan kita ini idealismenya kan, yang baru semua. Tapi kan kita dihadapkan dengan realita. Realitanya adalah kalau kita merekrut semua yang baru, artinya orang-orang yang baru itu adalah orang-orang yang selama ini tidak punya pengalaman panjang dalam pengurusan haji secara teknis. Di sisi lain, orang-orang lama itu adalah orang-orang yang punya pengalaman panjang di pengurusan teknis perhajian. Nah, jadi kita punya ada dilema ini kan, bagaimana caranya? Maka agaknya kita terpaksa berkompromi dalam tanda kutip. Artinya rekrutmen sebagian besar yang mengurus haji selama ini itu memang pindah ke Kementerian Haji dari Kementerian Agama. Sebagian lagi kami rekrut yang baru. Jadi di kombinasi lah, combine. Jadi nggak bedol desa, ibaratnya itu bedol desa semuanya masuk ke sini, kemudian bedol desa juga baru enggak. Tapi yang lama ini pun itu kita melakukan assessment. Kita mau pastikan dua hal. Pertama adalah integritas, kemudian kedua adalah kompetensi. Ukuran kita itu dulu, yang dua hal itu. Jadi seleksinya agak serius kami. Tantangannya bukan hanya di pusat Mbak Zila, Mbak Mas Ghaib, karena di bawah juga kan nanti Kementerian Haji ini di daerah juga. Iya, Kementerian Haji ini kan sebagian besar migrasi dari Kementerian Agama yang PHU, penyelenggara haji dan umroh. Sebagian lagi sebagian lagi dari kementerian-kementerian yang lain, sebagian lagi rekrutmen baru. Nah, nanti di bawah di Kakanwil, nanti ada Kakanwil atau Kementerian Haji dan Umroh provinsi dan kemudian kabupaten kota itu juga shifting, artinya bedol desa dari Kabid Hajinya pindah jadi Kakanwil Haji dan Umroh. Di kabupaten kota juga begitu. Nah, itu Kanwil itu ada di bawah pemerintah daerah atau langsung langsung. Kalau undang-undang kita itu kan mengamanatkan urusan agama itu tidak bisa didesentralisasikan. Itu tetap disentralisasikan. Jadi karena haji itu adalah urusan agama, sama dengan Kementerian Agama, sama dengan
pertahanan kan juga disentralisasikan sehingga dia menjadi instansi vertikal. Jadi sampai dengan kecamatan nanti ada penyuluh haji dan sebagainya. Jadi kita sampai ke kecamatan. Bang, ini kan kita berharap ada perubahan yang mendasar karena penyelenggaraan haji kita udah dari dulu dan hampir semua menteri agama itu kena tersangkut masalah, baik dana abadi umat atau dana haji. Nah, dana abadi umat itu dana haji. Dengan kata lainnya akhirnya, nah apa yang nanti dilakukan agar itu tidak terulang lagi? Iya, pertama gini, di birokrasi itu memang selama saya pelajari 10 tahun ini saya di birokrasi, bahkan 15 tahun sebelumnya juga di birokrasi, tapi birokrasi kampus gitu ya. Inti dari birokrasi itu akan sangat tergantung siapa yang memimpinnya. Menteri, wakil menterinya punya komitmen nggak untuk agenda pemberantasan korupsi, agenda menjaga integritas. Kalau menteri, wakil menteri, presiden segala macam tidak punya komitmen, maka dipastikan yang birokrasinya, pejabatnya itu akan kehilangan komitmen juga. Nah, oleh sebab itu saya bersama Pak Menteri itu saya berulang kali ini kita harus jadi duo. Pak Presiden juga memastikan, memerintahkan itu yang kalian berdua dulu yang harus pastikan jaga integritasnya. Jadi jangan sampai kemudian justru kami bertoleransi terhadap praktek-praktek manipulasi dan korupsi. Dan apalagi saya sadar betul ini urusan haji pasti disorot banyak pihak dan itu positif menurut saya. Artinya itu menjaga saya, menjaga Pak Menteri Haji untuk jangan macam-macam dan kita mau mulai dari situ, Mas Goib. Jadi kalau dalam Islam kan ibda bin nafsih, ya, dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau tidak dimulai dari menteri dan wakil menteri itu yang namanya dirjen, yang namanya apa, itu nggak akan mereka akan seenaknya mereka akan melakukan praktek-praktek yang biasa seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di kementerian ini bahkan di BP Haji sebelumnya kami selalu memulai dari Gus Irfan, dari saya, komitmennya seperti apa, dan makanya kami tidak sekan-sukan kan teman-teman yang kami anggap berintegritas, kami undang untuk bergabung di Kementerian Haji. Kan ada teman-teman sekitar 7 orang dari KPK, mantan KPK. Terus dan saya kasih challenge ke mereka gitu. Anda bisa dibilang anti korupsi karena Anda menindak gitu. Anda menjadi watchdog, Anda ngawasin. Challenge utama anti korupsi itu bukan jadi pengawas, tapi jadi pelaku. Challenge-nya itu kalau misalnya teman-teman pengawas nggak ada godaan macam-macam, mereka bisa jaga integritasnya. Bahkan yang paling parah itu kalau dia pengawas masih korupsi gitu kan. Nah, challenge-nya itu saya challenge Anda jadi apa? Jadi pelaku, maksudnya pelaksana dari agenda pemerintah itu. Ibaratnya itu challenge-nya teman-teman mahasiswa kelak itu adalah memimpin Indonesia. Menjadi menteri, jadi presiden, jadi birokrat. Kalau sekarang ya sama seperti saya kan, saya dulu ketika mahasiswa kan galak sekali dengan menteri, dengan presiden. Ketika kita jadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah kan jadi narasumber utama bapak-bapak untuk mengkritik pemerintah. Tapi memang ya begitu hidup gitu. Jadi artinya kita memerankan fungsi masing-masing. Gitu.